Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Ragam tanaman mangrove sebagai benteng laut. Saat ini terdata sekitar 200 jenis. Namun menurut peneliti mangrove, FPIKUB Dira Kurniawan, terdapat 2 jenis yang sering dijumpai di kawasan pantai Jawa Timur. Pertama, jenis mangrove Abyssinia dan kedua Rhizopora. Jenis mangrove Abyssinia ini yang sering digunakan dalam gerakan tanam mangrove secara massal selama ini. Sedangkan untuk jenis Rhizopora tidak banyak dijumpai di kawasan Pantura Jawa. Namun kedua jenis ini menurut Dira memiliki populasi cukup banyak di pantai Jawa Timur. Kalau di seluruh Indonesia itu kebetulan paling banyak di dunia, itu ada 200-an jenis. Kemudian untuk yang di misalkan Jawa Timur sendiri, pantai utaranya itu dominasinya itu Abyssinia atau mangrove pionir ya orang bilang. Jadi mangrove ini juga termasuk bagus untuk penstabil garis pantai karena dia itu cepat tumbuh, cepat berkembang. Kemudian yang kedua itu sistem perakarannya itu bisa untuk menahan sedimen. Kemudian ada juga misalkan kegiatan penanaman yang biasa dilakukan itu menggunakan Rhizopora. Nah, Rhizopora, cuman untuk alaminya di pantai utara itu Rhizopora tidak terlalu banyak. Tuh, kalau untuk jenisnya ada sekitar 200. Kalau yang itu tadi ya, memiliki kemampuan yang bagus untuk mengikat sedimen itu ya dari Rhizopora, ada Zoneraceae dan dia Abyssinia, maaf. Dan dia itu memang secara alami mendominasi di wilayah pantai utara di Jawa Timur. Keberhasilan dalam menanam mangrove agar dapat bermanfaat sebagai penahan abrasi dan garis pantai, menurut peneliti mangrove UB Dira Kurniawan sangat ditentukan oleh 2 hal. Pertama adalah perawatan atau maintenance, dan setelah itu adalah masa penanaman. Perawatan ini penting karena mangrove membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat tumbuh tinggi dan lebat. Kalau di seluruh Indonesia itu kebetulan paling banyak di dunia, itu ada 200-an jenis. Kemudian untuk yang di misalkan Jawa Timur sendiri, pantai utaranya itu dominasinya itu Abyssinia atau mangrove pionir ya orang bilang. Jadi mangrove ini juga termasuk bagus untuk penstabil garis pantai karena dia itu cepat tumbuh, cepat berkembang. Kemudian yang kedua itu sistem perakarannya itu bisa untuk menahan sedimen. Kemudian ada juga misalkan kegiatan penanaman yang biasa dilakukan itu menggunakan Rhizopora. Nah, Rhizopora, cuman untuk alaminya di pantai utara itu Rhizopora tidak terlalu banyak. Tuh, kalau untuk jenisnya ada sekitar 200. Kalau yang itu tadi ya, memiliki kemampuan yang bagus untuk mengikat sedimen itu ya dari Rhizopora, ada Zoneraceae dan dia Abyssinia, maaf. Dan dia itu memang secara alami mendominasi di wilayah pantai utara di Jawa. Universitas Brawijaya menjaring calon musisi berbakat melalui Lomba Cipta Lagu Pop dalam Pekan Seni Mahasiswa Peksima UB 2022. Sebanyak 6 peserta mengikuti seleksi ketat yang dinilai oleh musisi senior di Malang Raya. Kesesuaian lirik, komposisi, dan aransemen lagu menjadi poin penting penilaian. Hal ini disampaikan oleh para juri Lomba Cipta Lagu Pop Peksima 2022. Ini kan Cipta Lagu Pop. Ya kita ringkisi lagu popnya untuk aransemennya. Kita tidak melihat mainnya ya, tapi karya musiknya. Kalau main kan otomatis ya
ada grogi, ada macam-macam. Jadi bisa mempengaruhi sebuah karya. Tapi kalau kita juri melihat komposisi lagunya, karyanya, mulai aransemennya, terus liriknya, itu yang kita tangkap dari apa yang dia mainkan. Lagu ini kita bayangkan nanti umpamanya di aransemen oleh yang memang ahlinya, ini pasti akan menjadi bagus. Itu yang kami nilai di situ. Untuk anak-anak yang memang adik-adik yang mulai merintis dan mulai suka dengan yang namanya musik ya, musik, profesi musik. Padahal ditambah dari Pak analis tadi, banyak sekali sudah istilahnya terbeban oleh studi, tapi seisok meluangno waktu nih gitu loh untuk bermusik. Itu sangat keren sekali dan saya appreciate it. Semuanya tadi sampai pesannya ya. Terus penataan syair di dalam melodi lagu itu klop. Tadi seperti Alvin bilang, yang menjadi luar biasa adalah mereka ini di tengah-tengah beban studi, ya, terus persiapan yang singkat, ya, tapi bisa menampilkan karya mereka sendiri dengan sangat bagus. Beberapa di antaranya, tapi rata bagus. Tapi ada yang paling bagus, karena ini lomba kan harus ada yang menang. Tidak hanya menghadirkan permainan semata, namun Halwi Water Park juga memiliki sarana wisata edukasi bagi generasi milenial melalui Museum Ganesha. Museum yang terletak di pintu masuk Hawaii Water Park ini, menurut staf Hawaii Water Park, Chandra, merupakan salah satu sarana wisata yang berbeda. Mengenai di Museum Ganesha itu banyak Pak sejarahnya, ada wayang, ada keris, kemudian ada benda-benda bersejarah seperti itu. Jadi lebih banyak kita mengulang sejarah yang ada di museum Pak, seperti itu Pak. Kita lebih mengingatkan kepada para siswa bahwa kita ini punya sejarah dulunya Pak. Kita punya sejarah pada zaman dahulu itu otomatis kan banyak yang masih menggunakan benda-benda ya kayak gentong, kemudian alat pembayarannya koinnya seperti apa, terus pemakaian kerisnya juga ada, itu digunakan juga seperti apa. Jadi lebih fungsional kita mengulang kembali apa sih yang digunakan pada zaman dahulu. Jadi itu yang lebih kita tekankan kepada anak-anak edukasi Pak. Pekan Seni Mahasiswa UB yang berlangsung sejak 2 Juni kemarin melombakan beberapa cabang seni, termasuk lomba baca puisi. Lomba yang digelar di Gedung Widyaloka ini cukup mendapat antusias dari mahasiswa UB sebagai peserta. Menurut Rizal, salah satu juri lomba baca puisi yang menjadi poin penting dalam penilaian adalah penguasaan teks dan penghayatan dalam membaca puisi. Dirinya melihat beberapa peserta masih kurang dalam penguasaan vokal, terutama peserta mahasiswa. Lomba baca puisi ini kami dari Dewan Juri menilai dari interpretasi teks puisinya itu, terus ada penghayatan juga, bagaimana menghayati dari puisi, lalu ada vokal, bagaimana puisi itu dibacakan gitu kan, karena suaranya bagaimana, intonasinya bagaimana, dan lain sebagainya, dan penampilannya bagaimana membawakan puisi itu di atas panggung gitu kan, dibacakan dengan cara yang bagaimana itu kan. Itu yang beberapa hal yang kita nilai. Jadi tentu membaca puisi itu tidak bisa langsung orang membaca puisi, perlu belajar itu kan, ada teknik-teknis yang harus dikuasai dari seorang pembaca puisi itu kan. Jadi menguasai teks puisinya itu dulu, itu lebih penting, lalu bagaimana cara menyampaikannya ya.
jet coaster dan kolam tsunami menjadi wahana favorit dari pengunjung Hawaii Waterpark Malang. Kedua arena ini banyak diminati pengunjung kalangan keluarga. Menurut staf Hawaii Waterpark Chandra, area kolam tsunami dan jet coaster memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung karena bukan sebuah permainan air biasa. Yang lebih banyak diminati dari pengunjung otomatis lebih ke wahana jet coaster yang di sebelah sini, itu yang ada bannya juga, kemudian Hawaii Water House, dan yang paling menarik utamanya adalah di yang wahana tsunami pool, Pak. Jadi yang ombak paling besar, seperti itu, Pak. Untuk pengunjung sudah banyak yang mulai berdatangan dan tertarik ke Hawaii karena sudah lebih dari 2 tahun ya PPKM kita ini, kemudian sudah banyak yang mulai berkunjung dan otomatis di wisata kami juga sudah mulai banyak kenaikan dari pengunjung juga, Pak. Bank digital saat ini sedang menjadi tren dalam bidang keuangan. Kemudahan transaksi dan berbagai kelebihan lain mampu mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Tren ini tidak dipungkiri oleh Untung Area Manager Trimegah Indonesia Timur. Namun menurutnya bank digital pada tahun ini mulai dituntut mencetak laba. Menjadi penyanyi seriosa bukan hal yang mudah karena harus menguasai teknik vokal yang kuat dan dapat membaca partitur serta disiplin dalam berlatih. Diah Ardiningsih, guru vokal sekaligus juri Lomba Seriosa Peksima UB 2022, mengapresiasi peserta Lomba Seriosa yang memiliki kematangan dalam basic teknik vokal. Nah, ini kan namanya seriosa berarti serius ya. Nah, menyanyi dengan letter luck, dengan partitur yang sudah ada, itu memang sulit gitu. Tetapi saya mengapresiasi banget para peserta yang mau menekuni bidang ini, karena untuk menjadi seorang penyanyi seriosa itu nggak gampang ya. Dari hal-hal yang teknis dia harus menuju ke sempurna gitu, supaya karya-karyanya itu bisa lebih utuh, lebih indah gitu. Nah, untuk para peserta hari ini mereka bisa menampilkan lebih baik daripada technical meeting gitu. Saya juga nggak nyangka mereka ada potensi, ada peluang, dan memang beberapa hal yang harus dipelajari karena memang sulit ya. Harus mereka menggali lagi potensinya dengan mempelajari teknik-teknik. Kriteria penilaian itu tadi ada materi vokal, terus teknik suara, terus interpretasi, dan performance penampilan. Tetapi karena ini lomba berjenjang, jadi kami lebih mengutamakan ke hal-hal yang teknis gitu. Biasanya kalau pop mungkin lebih interpretatif ya, lebih ritmenya bagaimana, tetapi kalau yang ini yang kami kejar adalah teknik vokalnya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.